Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kalau di awal bulan November ini Tuhan masih menyertai kehidupan kita dengan sempurna sehingga kita bisa melakukan ibadah doa di sore hari ini. Untuk itu kita patut memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali rangkaian ibadah kita sore hari ini dengan kita akan bersama-sama berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kehidupan kami Tuhan. Melalui setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, melalui setiap pemaparan firman-Mu Tuhan, Engkau yang akan menguasai kehidupan kami, menguasai imam-imam-Mu yang bertugas pada hari ini, menguasai hamba-Mu yang akan memaparkan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Bahkan menguasai seluruh sidang jemaat dimanapun berada Tuhan, yang menyaksikan streaming pada hari ini Tuhan. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi persekutuan kami dengan Engkau. Kami ucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami akan membuka ibadah yang penuh dengan bahagia surgawi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kehidupan kita. Walaupun seringkali tidak mengerti, tapi kita mau beriman bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita menjalani hidup kita pada saat ini. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, karena terduga kasih-Mu. Besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Bersama-sama kita naikkan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Jalan-Mu tak terselami, namun kita percaya ada hal yang indah. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun kita harus percaya rancangan Tuhan indah. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Begitu heran dan besar, heran dan besar bagiku. Terima kasih Tuhan.
arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan, nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah melewati cobaan, ku tetap percaya. Cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kita percaya semua untuk kebaikan kita. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu, Kami percaya semua mendatangkan kebaikan Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Kami akan melihat waktu-Mu digenapi dalam ku kehidupan percaya kami. kuasa-Mu Memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti,
Tuhan pasti Kita kata lewati cobaan kami percaya padamu Tuhan. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi lewati cobaan. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakin Tuhan terhadap Engkau. Kami yakin terhadap firman-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kita aman karena Tuhan menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Firman Tuhan menopang kehidupan kita. Kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi dengan penuh keyakinan kita berkata, ku yakin terhadap firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau berfirman. Hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Ku aman karena Kau Menjaga, bahkan firman Tuhan kembali menguatkan hidup kita. kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Engkau tak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Utara pelayanan berikutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Mujizatnya disediakan bagi kita. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi
bagi mujizatnya disediakan bagi kita yang percaya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, inilah seruan kami Tuhan. Bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau pasti memulihkan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau berhadirat di tengah-tengah kami ini pada malam hari ini Tuhan. Kami mau bersimpu di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, firman yang penuh kuasa. Kami yakini dan kami percaya Tuhan, di mana kami sudah menyanyi, memuji-muji Engkau, sudah beriman dan meyakini bahwa semua itu apabila mengalami sesuatu apapun, semua itu seizin Engkau Tuhan. Biarlah kami percaya dan yakin bahwa Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah di dalam pengikutan kami menyertai Engkau Tuhan. Di dalam melayani Engkau, kami tetap yakin apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami semua, kami yang beribadah melalui streaming ini, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Kau juga menjamah melalui Roh Kudus-Mu, Kau yang menyertai, seperti Engkau yang menyertai hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu nyatakan dengan jelas dan gamblang, kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu untuk berbicara lebih lanjut Tuhan. Semua ini kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selamat malam. Saya bersama istri menyampaikan salam, shalom untuk semua yang beribadah pada malam hari ini, dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kalian berada. Kami percaya, Anda pun percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Seperti tadi yang sudah dinyanyikan, di mana segala sesuatu yang terjadi, semua itu untuk kebaikan kita. Mari pada malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama buka di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Judulnya ini, temanya bersabar dalam penderitaan. Saya menerangkan sedikit apa itu bersabar. Saya juga mencatat di dalam bahasa Indonesia, kata bersabar itu ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Dalam hal ini, menahan penderitaan dan penganiayaan. Dalam bahasa Yunani, sabar sama dengan hupomone, yang mengandung arti ketahanan, ketekunan, ketabahan. Jadi pada malam hari ini, tanpa kita berjanjian dengan worship leader, Bapak Antoni sudah menyiapkan lagu-lagunya dengan luar biasa, di mana tadi di awal kita menyanyi arti kehadiran-Mu. Banyak kali kita di dalam kehidupan kita tidak mengerti jalan apa yang kita selami. Tapi di sini ada keyakinan iman bahwa satu hal kita percaya bahwa ada rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Juga hal yang kedua tentang waktu Tuhan. Ya, semua itu di bawah, di dalam waktunya Tuhan. Di mana di referennya dinyatakan supaya kita yang tadi menyanyi, bukan asal menyanyi, tapi kita beriman bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ya, kadang kita seperti lagu ini tidak mengerti mengapa kita harus mengalami ini, mengapa kita harus mengalami itu. Tapi waktu Tuhan yang terbaik, yang terakhir, kita mau duduk mendengar firman Tuhan dan kita yakini bahwa kita kalau diam di dalam firman Tuhan, kita pasti menang. Seperti yang kita nyanyikan ini, kita nyanyi dengan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita di sini di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Nanti kita akan membaca bersama-sama, saya bagi di dalam 3 hal ya. 1, bersabar sampai kedatangan Tuhan dan bersabar dan terus meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, itu tadi yang kita baca, nanti kita baca di Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Yang kedua, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Itu nanti dibaca di ayat 9. Dan yang terakhir, kita akan belajar, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, mari kita mulai membaca. Saya minta Bapak Antoni Kawirulpan membaca tema yang pertama ini. Mulai ayat 7 dan 8. Jadi Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Mari. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini tekanannya bersabar sampai kedatangan Tuhan. Tadi kita nyanyi, kita harus bersabar. Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, kadang-kadang dunia sekarang ini dunia yang serba instan. Segala sesuatu sangat-sangat cepat dengan teknologinya. Apalagi di masa pandemi ya, mungkin tidak bisa berjumpa, tapi kegiatan bisa berjalan terus. Misalnya kita order sesuatu melalui gadget, semua bisa terkirim dengan cepat. Dan semua bisa, kebutuhan, keinginan kita bisa terpenuhi dengan cepat. Sehingga banyak kali orang berpikir mengambil jalan pintas untuk mengejar kekayaan, tapi tidak mau kerja keras, atau untuk yang ingin sesuatu, tapi ingin cari yang gampang. Termasuk juga untuk menyelesaikan masalah. Banyak kali kita kurang bersabar. Banyak kali kita buat jalan sendiri yang akhirnya bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Nah, di sini tadi di ayat 7 dikatakan tentang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, ini petani ini bekerja, berjerih payah, menanam, tapi petani tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa membuat benih-benih itu berbuah. Siapa yang bisa? Itu hanya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita manusia, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala tumbuh-tumbuhan. Ya, baru-baru ini saya membaca di surat kabar ya pada tanggal hari Jumat 29 Oktober, saya membaca ada seorang wanita yang bernama Sri Suswatini, bernama Suswaningsi, seorang penyuluh pertanian di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Biasanya petani itu seorang lelaki, ini luar biasa. Suswaningsi ini seorang penyuluh pertanian. Dia pada tanggal 15 Oktober mendapat penghargaan Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa yang membuat dia mendapat penghargaan yang luar biasa ini? Nah, saya membaca, ternyata dia
dengan giginya mengajari petani-petani untuk bercocok tanam. Dan di dalam bercocok tanam itu di Gunung Kidul, di Yogyakarta sana, di mana kondisi tanahnya itu bukan tanah yang subur. Seperti kita mendengar firman, oh harus ditanam di tanah yang subur baru bisa. Di sini di tanah yang gersang, tanah yang berkabur, kars, jadi tanah yang mengandung gamping, yang mungkin sangat-sangat sulit untuk bertumbuh. Di sana saya membaca bahwa ada satu kata yang membuat saya, bahwa dia menyelidiki selama berapa tahun, dia dari pengalaman kepahitan kegagalan, bahwa pada waktu awal menabur benih, banyak kali panennya gagal. Asal menabur tidak akan menghasilkan sesuatu. Dan dia mempelajari ada waktunya. Ternyata pada waktu menanam itu ada waktunya. Waktunya pada waktu musim hujan, dia harus mengajari petani harus segera menanam. Terlambat sedikit, panennya gagal. Dan bukan hanya itu saja, saya membaca bahwa sambil menunggu panen tidak tinggal diam. Pada waktu menunggu tanaman tumbuh, di antara benih-benih itu ditanami tanaman-tanaman yang lain, rumput juga membeli kambing, sapi, dan membuat penggembuan kambing. Jadi di dalam menanti kita bukan berarti menunggu seperti diam, seperti firman pada malam hari ini, bersabar sampai Tuhan datang. Tapi kita tetap bekerja seperti pengalaman ini. Dalam kesabarannya kita harus tetap bekerja. Seperti ibu ini tetap mengajari petani sehingga dia memberikan dampak kepada penduduk di sana, di mana penduduk menjadi tidak mengalami kemiskinan, mengalami kecukupan karena usaha kerja keras mereka. Mereka menurut apa yang dituntun oleh Ibu Suswaningsih ini. Nah, itu juga kalau saya baca di Perjanjian Lama, pengalaman pertanian, mungkin kita akan teringat kepada siapa itu? Ya, kepada Yusuf, di mana Yusuf itu diangkat oleh Raja Firaun menjadi tangan kanannya untuk mengurus pertanian, di mana Raja Firaun pernah bermimpi tentang mimpinya 7 tahun masa kelaparan, 7 masa kelimpahan, yang artinya itu, nah yang bisa melakukan itu ditunjuklah Yusuf. Nah di sini saya berpikir, mengapa Yusuf bisa melakukan itu? Padahal kita tahu ya, riwayat hidupnya Yusuf. Yusuf tinggal bersama saudaranya yang 11 itu di rumah bapaknya Yakub, di mana Yusuf dikasihi oleh bapaknya Yakub sehingga menimbulkan iri hati pada saudara-saudaranya. Dan berakibat Yusuf dijual. Nah, tapi sebelum saya jelaskan sampai di situ, kita tahu keluarga Yakub itu adalah keluarga penggembala kambing dan domba. Jadi Yusuf pun pasti belajarnya tentang menggembalakan kambing dan domba. Bagaimana bisa mengerti tentang pertanian, tentang menanam itu, tidak masuk akal. Tapi itulah seizin Tuhan, ya semua itu gara-gara mimpi Yusuf diceritakan pada ayah ibunya, diceritakan pada saudaranya, menimbulkan iri hati bahwa mereka akan tunduk, dia dijual dan akhirnya tinggal di rumah Potifar. Di mana disitulah saya baru mengerti, kadang manusia mengalami kesusahan sebagai budak, mungkin impiannya ya tidak gagal. Tapi Tuhan kalau sudah punya rencana itu pasti tidak akan gagal. Yusuf dibeli oleh Bapak Potifar dan di sana dia diperintahkan untuk mengurus kekayaannya termasuk ladangnya. Tentu Yusuf sebagai budak belajar bagaimana bertani dan apa. Karena orang Potifar adalah orang Mesir yang kita tahu nanti kalau kita belajar
Alkitab kita tahu pada waktu Yusuf mengajak keluarganya Yakob menceritakan pada papanya bahwa menggembalakan kambing domba bagi orang Mesir itu suatu kekejian. Suatu yang ya mungkin tidak baik bagi orang Mesir. Nah itu, jadi di sini kita belajar dari penderitaan yang dialami Yusuf, tapi pada akhirnya dipulihkan. Belajar dari ibu seperti ini, tidak melihat lingkungannya, pasti kebanyakan orang lah, pasti menganggap itu hal yang mustahil. Gunung Gamping mana bisa tumbuh padi. Tapi orang yang di dalam kesulitan, dan dalam mungkin ibu ini tinggalnya ya di sana, tapi dalam ketekunannya mempelajari segala sesuatu, akhirnya berjuang dan berhasil. Juga Bapak Yusuf ini belajar juga di dalam perbudakannya, dia belajar petani, dan akhirnya Tuhan angkat, dan akhirnya juga tercapai. Cita-citanya seperti impiannya, dia mencapai menjadi Perdana Menteri di Kerajaan Mesir. Dia tetap percaya pada impiannya dan berhasil. Itu bisa dibaca juga dimanapun, pada waktu meninggal pun Yusuf juga beriman bahwa minta pada keluarganya tulangnya dibawa keluar dari Mesir, bahwa dia tahu dengan iman dia tidak akan tinggal selamanya di sana. Itu bisa dibaca di Ibrani 11 ayat 1 dan 40, bagaimana tentang orang-orang yang beriman mulai dari Bapak Abraham dan seterusnya. Itu bisa kita pelajari, ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan bahwa kita belajar tentang bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi di dalam bersabar itu ada tujuannya. Kita harus punya fokus. Apa itu? Kita sudah belajar firman Tuhan, banyak kali kita dalam perjalanan, kita belajar tentang pengajaran tabernakel, kita belajar tentang pengajaran mempelai, di mana di dalam dunia yang sekarang ini, banyak yang tidak menentu ini, bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, di dalam menantikan kedatangan Tuhan, banyak kali kita sebagai manusia, kita tahu sejak manusia jatuh dalam dosa, banyak penderitaan, banyak sengsara, banyak jerih payah, banyak kerja keras untuk mengusahakan tanah yang penuh dengan onak duri, penuh dengan masalah, itu yang harus dikerjakan. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut, selain kita bahwa kerja keras, kedua kita harus yakin bahwa kita di dalam menanti campur tangan Tuhan dalam bekerja, kita harus tetap di jalur, ya, jangan karena khawatir, seperti hari Minggu yang baru lalu kita mendengar firman Tuhan, di mana ada seorang perempuan 18 tahun lamanya menderita sakit, tapi karena kehadiran Tuhan di rumah ibadah, Tuhan tolong. Itulah waktunya Tuhan. Kadang kita tahu, bayangkan 18 tahun menderita bungkuk. Mungkin sudah berdoa, beribadah, ke gereja, terus berusaha. Tapi ibu ini tidak kenal putus, tetap hadir di dalam gereja. Dan Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Dan dua, di situ pada hari Minggu juga kita diajar untuk supaya tidak khawatir apapun. Ya, jadi kita mungkin ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita sekalipun, kita harus tetap yakin, kita harus tetap bersabar, kita harus introspeksi diri, apapun yang di dalam kehidupan kita, biarlah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Selanjutnya kita mau belajar bagian yang kedua, ayat 9. Ya, Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum.
Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, terima kasih. Jadi janganlah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Banyak kali kita ini bersungut-sungut. Bersungut-sungutnya begini, mengapa harus saya yang mengalami ini? Gitu. Mengapa kok menimpa kehidupan saya, keluarga saya, dan sebagainya. Atau sampai kapan saya harus bersabar? Sabar itu kan ada batasnya. Seringkali kita mengeluh, tidak puas, akhirnya seperti di ayat ini mempersalahkan, banyak betul-betul mempersalahkan. Jadi kita ini kalau kita di dalam Alkitab kita jadi ingat tentang bangsa Israel di mana ketika Tuhan tolong keluar dari Mesir, padahal mereka sudah berseru-seru dan berteriak, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka dan mereka melepaskan. Ternyata begitu keluar dari Mesir, mereka tidak bersyukur, malah bersungut-sungut, mempersalahkan Musa, dan malah mengingat kehidupan lamanya di Mesir, banyak makanan yang enak-enak dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi keinginan hatinya, banyak keinginan dunianya, kehidupan lama. Banyak kali kita begitu, kalau Tuhan tolong, banyak kali kita lupa, kita kembali pada masa yang lampau. Nah itu ya, di mana di Rasul Paulus juga menegaskan itu di 1 Korintus 10. Ya, coba kita buka 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10. Di situ dijelaskan bagaimana kaitannya dengan Israel sebagai suatu peringatan. Ya, kita baca di ayat 1 Korintus 10 ayat 10 saja langsung. Atau kita baca dulu ayat ke-6 langsung. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, ayat 10, ayat 9 ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, terima kasih. Ya, ini akibat bersungut-sungut mereka dibinasakan oleh malaikat maut, tidak mencapai pada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang akan dialami oleh orang-orang yang bersungut-sungut. Seharusnya kita harus belajar selalu bersyukur. Seperti Rasul Paulus nyatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Selalu bersyukur. Sekali lagi bersukacitalah. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan kita akan baca seperti di mana Rasul Petrus juga menekankan ini. Di 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6, bagaimana kita harus bersyukur dalam segala apapun. Mari kita mau belajar dari Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, ayat ke-8 boleh. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya, 9 ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita diajak oleh Rasul Petrus supaya kita bergembira
walaupun mengalami kedukaan karena pencobaan. Bergembira karena apa? Kita sudah diselamatkan jiwa kita ini. Jadi di dalam apapun, penderitaan apapun, seperti di Yakobus ini juga ditulis untuk orang-orang Israel yang tercerai-berai di perantauan, di mana mereka mempertahankan iman, mereka harus dikejar-kejar, di mana mereka harus menderita karena di perantauan mungkin penghidupannya morat-marit dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin dalam kesulitan, tapi mereka tetap bertekun. Jadi di sini Yakobus menulis supaya tetap bertekun. Karena apa? Semua ini seperti 1 Petrus 1 ayat ke-7 ditekankan di sini. Coba Bapak Antoni bisa membantu baca 1 Petrus 1 ayat 7. Apa maksud di sini? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, terima kasih. Jadi di sini sangat jelas tujuannya adalah membuktikan kemurnian iman. Jadi di dalam mengikuti Tuhan, bersabar sampai Tuhan datang, kita pasti akan mengalami cobaan karena keinginan kita, pasti kita akan mengalami ujian untuk membuktikan iman kita ini murni atau tetap teguh sampai Tuhan Yesus datang. Seperti tadi di ayat ke-7 dan 8 ditekankan, di mana kita mendengar, banyak kali mendengar, itu Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu kita mendengar Tuhan akan datang. Dan baru kita mendengar malam ini, Tuhan sudah dekat. Itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kita siap menantikan, siap menanti Tuhan datang? Atau kita masih sibuk dengan pikiran-pikiran kita, dengan keinginan kita, dengan pencobaan-pencobaan kita? Seperti yang kita tahu tadi kita nyanyi, biarlah kita menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kita belajar bersyukur, seperti Rasul Petrus, belajar bergembira, bersukacita, karena kita mendapat berkat yang luar biasa, berkat keselamatan, itu yang tidak bisa dunia dapatkan di dunia ini. Itu hanya karena anugerah. Kita boleh beriman di sini semata-mata karena anugerah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita pelayanan. Itu dampak dari karena kita yakini bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati menebus dosa kita untuk keselamatan kita. Jadi kita tetap percaya pada Tuhan dan kita yakini janji Tuhan, di mana di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi di sini tekankan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita, Allah itu ada di sana. Allah itu juga bekerja, seperti di hari Minggu tentang wanita yang bungkuk, Allah juga bekerja, mengasihi. Dan untuk itulah kita harus yakini bahwa kita beribadah malam hari ini, sebentar lagi kita berdoa, kita menyembah, kita yakini bahwa kita mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang panggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, itu kita harus pegang teguh. Jadi seperti firman Tuhan malam hari ini kita harus ingat selalu janji.
Tuhan. Bahwa kita nanti seperti di dalam Wahyu, kita akan bertemu kembali dengan mempelai pria surga. Itu harus kita yakini, kita pegang terus janji Tuhan. Kita harus tetap setia, tetap mengasihi apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, yang terakhir kita mau belajar lagi ayat Yakobus 5 yang bagian yang ketiga, kita akan membaca yang ke-10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, terima kasih. Ya, di sini ditekankan turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Ya, kita sering di sini di gereja kita mendengar tentang Ayub. Ayub yang mengalami penderitaan. Ayub yang sudah diberkati Tuhan. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan sangat memperhatikan. Tapi karena kehidupan Ayub yang dikasihi Tuhan, itu menimbulkan iri hati bagi si iblis. Jadi kalau kita juga di dalam kehidupan kita belajar seperti Ayub, belajar hidup saleh, belajar hidup jujur, belajar hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu kita berpikir, pasti kita tidak ada masalah, pasti kita tidak ada pencobaan. Itu salah besar. Justru di sini kita dapat baca dalam kitab Ayub di mana iblis tidak senang. Juga demikian dengan kehidupan kita. Kita memberi dampak, ada yang senang, pasti ada yang tidak senang dengan kehidupan kita. Nah, kita akan mengalami suatu pencobaan, mengalami penderitaan. Biarlah kita belajar seperti Ayub. Ya, mari kita buka kitab Ayub, belajar di Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, terima kasih. Di sini di ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, ini kita mau belajar. Jadi kalau kita mengalami persoalan atau masalah, kita mau belajar seperti Ayub. Apakah kita hanya menerima, oh kita diberkati, kita mendapat berkat yang berlimpah, itu pasti dari Tuhan. Kalau kita mengalami yang buruk, oh itu bukan dari Tuhan. Itu kalau kita baca seperti tadi yang saya jelaskan tentang kisah Yusuf atau kisah nabi-nabi di Abraham dan sebagainya di Ibrani 11, semua mengalami problem masing-masing, mengalami penderitaan. Ada yang harus melepaskan hartanya seperti Abraham, disuruh keluar dari negerinya tanpa tahu tujuannya, tapi karena beriman dan percaya, Tuhan padahal sampai akhir hidupnya tetap tidak menerima, tapi tetap beriman. Dan Tuhan menyatakan sebagai Abraham adalah bapak orang beriman.
di mana di masa tuanya dia juga mendapat keturunannya. Itu semua karena iman. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan kita coba baca lagi di Ayub 42 ayat 2. Ya, kita mau baca apa yang Ayub katakan di terakhir Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, amin. Biarlah kita pada malam hari ini kita menyatakan seperti Ayub ini, bahwa kita tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan pada akhirnya Ayub juga di ayat 10, Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang awalnya ikut prihatin dan pada akhirnya menuju, dan kondisi Ayub ini karena mungkin karena dosa dan sebagainya. Tapi di sini di ayat 10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sikap kita di dalam menghadapi masalah, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mempersalahkan, tapi kita tetap percaya, bahkan berdoa untuk orang-orang yang mungkin memusuhi kita, mencelakakan kita, dan sebagainya. Kita belajar seperti firman Tuhan, kadang-kadang itu tidak masuk akal, tapi kita yakini bahwa itu untuk buat hati kita, supaya hati kita tidak diracuni oleh suatu dendam atau kebencian. Karena kita seperti tahu bahwa di Roma 8 ayat 28 tadi kita belajar mengasihi Dia. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk dosa-dosa kita, untuk kesalahan kita. Dia tidak membalas orang-orang yang mengolok-ngoloknya, tapi bahkan Dia menolong yang disalib sebelahnya. Padahal awalnya dia juga mengolok-ngolok Tuhan Yesus, tunjukkan kuasanya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya di detik-detik terakhir dia mengakui dan mohon ampun. Dan Tuhan menyatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Nah itu, jangan sampai kita tahu di dalam penderitaan apapun, jangan sampai kita murtad daripada Tuhan, daripada rencana kehendak Tuhan. Biarlah kita datang nanti kepada Tuhan, biarlah kita merenungkan kembali apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita, di perasaan kita. Apakah kita fokus terhadap masalah atau kita mau belajar firman Tuhan ini, bersabar di dalam menanti, di dalam bersabar menanti ini kita boleh beribadah. Sekarang gereja sudah boleh beribadah online. Nah, kita praktek firman, datang beribadah di tempat ini. Mungkin sekarang untuk ibadah Selasa masih offline, kita ikuti jam-jam yang ditayangkan Selasa, Jumat, kita ikuti dalam ibadah doa seperti malam hari ini. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang menyuruh, tapi kita yakin bahwa kita ini butuh bersekutu dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh rencana kehendak Tuhan supaya kita tidak salah jalan. Dan seandainya pun salah jalan, Tuhan masih mengasihi kita supaya kita kembali pada rencana kehendak Tuhan, di mana pertama kali kita diselamatkan, kita diingatkan kembali akan kasih mula-mula kita. Ya, nah malam hari ini mari kita merenungkan kembali seperti yang tadi kita belajar dari petani, kita belajar
dari nabi-nabi sebelum kita mau belajar semuanya ini. Biarlah kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kita mendengar suaranya, mendengar firman-Nya. Kadang Tuhan itu bisa berbicara banyak hal. Dalam hal ini seperti petani, Tuhan berbicara melalui hujan. Tuhan berbicara melalui petir atau badai sekalipun, seperti di mana Tuhan Yesus pada waktu tertidur bersama muridnya, itu pun ada badai. Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan kuasanya. Dan di situ murid-murid Tuhan Yesus tahu siapakah Tuhan ini, Allah yang hidup. Dan di samping itu, yang paling penting, yang paling esensial dalam kehidupan kita harus belajar melalui Alkitab. Kita harus tekuni Alkitab yang kita miliki, kita baca, kita pelajari terus apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tekun di dalam doa setiap pagi atau malam. Setelah aktivitas kita berdoa kembali, menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kasih-Nya Tuhan. Kita bersyukur, kita bersukacita di dalam apapun. Dan terakhir biarlah kita bersabar di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya, sebagai ayat terakhir, saya pada beberapa waktu lalu di mana saya boleh melayani Tuhan untuk seorang jemaat yang dipanggil Tuhan. Nah, itu juga menjadi rema, samping saya menyampaikan firman Tuhan, itu juga menjadi kekuatan bagi saya juga. Dia juga semoga menjadi kekuatan bagi malam ini yang mendengarkan. Mari kita buka di Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Ya, saya baca sendiri langsung ya, di Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi saya pada waktu melayani itu, saya melihat keluarga, walaupun tengah duka, tapi tetap bersyukur, bersukacita bahwa anggota keluarganya yang dipanggil Tuhan sudah mencapai garis finish, menangan. Semoga kita yang masih hidup sama seperti mereka yang mendahului kita, percaya bahwa kita akan berkumpul kembali bersama di rumah Bapa Taman Firdaus bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah dalam doa penyembahan, kita nanti berlutut. Sebelumnya kita menyanyi nyanyian rohani 203, Ajarku Berharap. Bapakku ajaib segala rancangan. Bila jalanku dalam terang firman-Mu, Tuhanku heran. ajarku berharap hanya padamu.
segala yang ku perlukan menurut kehendak kehendak-Mu terjadilah. Mari kita menyanyikan lagi dari awal. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah, duduk, menyatakan kasih kepada sambil menyanyikan lagu ini dengan lebih ya Tuhan. Mohon bimbingan melalui firman Tuhan. Ya, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya Allah Bapa, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menciptakan manusia, sungguh ajaib. Ya Tuhan Yesus, sungguh heran perbuatan. Engkau rela mati demi kami yang berdosa. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu Dari awal lagi, ya kembali lagi. Ajar kami mengerti ya. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Celikan mata kami ya Tuhan, supaya kami bisa melihat rencana-Mu ya Tuhan, bukan melihat keinginan kami yang penuh dengan dosa, penuh ketamakan, yang tidak pernah ada kata cukup Tuhan. Ampunilah kami, ajar kami Tuhan untuk menyerah pada kehendak-Mu. Ajar kami untuk percaya pada firman-Mu. Ajar kami untuk berharap pada-Mu. Ya tolong kami ya Tuhan. Tolong kami. Ajar kami percaya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Ya, refrain ya. Bapakku, ajaib segala rancangan.
Ya Tuhan. Oh Tuhan, kita mau belajar ya Tuhan, seperti kehidupan petani. Kita mau belajar seperti kehidupan para nabi dan kehidupan Ayub yang telah berjuang sampai akhir, di mana mereka hanya bergantung kepada Engkau saja ya Tuhan, di mana mereka mengarahkan pandangan kepada tujuan akhir. Oh Tuhan, biarlah dalam semua pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, apa yang kami lakukan dan dengan pengorbanan yang dapat kami berikan, biarlah kita memiliki tujuan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan, yaitu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tidak bersungut-sungut, supaya kami tidak menyalahkan orang lain Tuhan, bahkan menghakimi, bahkan menghujat ya Tuhan. Ampunilah kami ini Tuhan, bila seringkali kami di dalam doa bersungut-sungut, mengomel terhadap keadaan hidup kami. Ajar kami Tuhan. Kami banyak kali Engkau izinkan kami mengeluh Tuhan, tapi Engkau tidak berkenan terhadap sungut-sungutan. Engkau mengizinkan, bahkan Engkau mendengar keluhan-keluhan kami ya Tuhan, tapi Engkau tidak berkenan kepada sungutan-sungutan ketidakpuasan di dalam kehidupan kami. Omelan. Biarlah kami diingatkan kembali Tuhan melalui firman-Mu ini malam hari Tuhan. Ubahlah pola pikir kami. Biarlah kami bersukacita. Biarlah hidup kami yakini bahwa Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau bekerja bersama kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu yang seringkali kami lupakan Tuhan. Banyak kali emosi kami, banyak kali kedagingan kami yang bersuara lebih banyak Tuhan. Ampuni Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami ini Tuhan datang menyembah kepada-Mu, menyerahkan segala beban-beban, persungutan-persungutan ini kami letakkan. Kami tidak mau binasa seperti bangsa Israel di masa lampau ini, menjadi contoh ketidaktaatan, jadi contoh tidak bersyukurnya pertolongan-Mu ya Tuhan, yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Dan seperti kami ini Tuhan, seharusnya kami boleh bersyukur di dalam pengajaran tabernakel. Kami boleh belajar secara kehidupan Israel, boleh belajar beribadah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga dalam pengajaran mempelai Tuhan, kami boleh belajar bersabar, menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan, di mana di dalam firman-Mu banyak kali dalam ibadah Jumat PA juga Engkau mengingatkan kami untuk hidup berhati-hati supaya tidak hanyut dengan ajaran-ajaran yang lain Tuhan. Tetap fokus kepada Engkau Tuhan, menyerahkan kehidupan di dalam segala kesulitan. Engkau tetap berserta ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam malam ini Tuhan, Engkau begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami menjadi mengerti. Kita belajar menyerahkan kehidupan, belajar menyerahkan kepada waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja. Tinggal seringkali kami lupa apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi tugas kami. Seringkali kami menuntut Engkau Tuhan, padahal Engkau sudah bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami makin hari di dalam akhir zaman ini, kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi tugas, sehingga kami boleh melayani dengan sukacita, melayani dengan damai sejahtera. Karena kami makin hari, iman kami makin diteguhkan. Dan jerih payah kami, ketekunan kami tidak akan menjadi sia-sia. Dan kami menantikan saat di mana Engkau datang kembali. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan ya Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tolonglah mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang mengetahui kebutuhan mereka ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka. Tolong mereka Tuhan. Tolong kami semua ini Tuhan. Tolong, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami yakini Engkau mengasihi kami. Bukan karena kami baik, tapi karena Engkau adalah kasih. Engkau adalah Allah yang penuh sabar melihat tingkah laku kami manusia yang penuh dengan dosa, yang banyak kali kami tidak sabar, tapi Engkau sabar Tuhan. Tolong kami, terima kasih Tuhan. Ya, malam hari ini Tuhan, ingatkan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan, semakin hari menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus, supaya pada waktunya kami dilayakkan untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita nyanyi sekali lagi. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ya Tuhan.
Mari nyanyi. Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku Ulangi lagi. Mari kita semua bangkit berdiri, mengangkat tangan menyembah, menyerah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarku mengerti apa yang menjadi rencana. Setelah refresh, saya minta Bapak Antoni berdoa buat kita semua. perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami, bahkan menegur kehidupan kami Tuhan. Di saat kami umat-Mu harus mengalami penderitaan selama di dunia ini Tuhan. Seringkali kami bersikap tidak sabar Tuhan menantikan pertolongan-Mu. Seringkali bahkan kami bersikap bersungut-sungut Tuhan kepada Engkau. Seringkali juga kami Tuhan sering mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Engkau, mempersalahkan keadaan ini, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan pasangan kami dan lain sebagainya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami sesungguhnya Tuhan. Penderitaan yang kami alami saat ini Tuhan, tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Yang memberikan kami Tuhan kehidupan, yang memberikan kami anugerah keselamatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan Engkau juga mengingatkan Tuhan, begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab Tuhan, yang telah mengalami janji pemulihan-Mu, yang telah mengalami janji perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, sama seperti kuasa-Mu Tuhan memulihkan Ayub, memulihkan Yusuf Tuhan. Kami juga akan menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami juga akan menerima pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Hanya firman-Mu minta kepada kami Tuhan, itu kami harus sabar Tuhan dalam menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami memakai Tuhan waktu-waktu bahkan di saat-saat pandemi ini Tuhan, di mana saat yang paling tepat Tuhan untuk kami bersungut-sungut Tuhan. Tapi Tuhan firman-Mu menyatakan bahwa inilah saatnya kami membuktikan kemurnian iman kami Tuhan. Inilah saatnya kami semakin dekat kepada Engkau. Inilah saatnya kami semakin melekat dan bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu menyatakan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa mau belajar melakukan firman-Mu Tuhan yang telah kami terima pada sore malam. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Soekarjo Setioso Tuhan.
yang telah menjadi perpanjangan dari isi hati-Mu Tuhan kepada kami sedang jemaat-Mu Johor Lemah Putra. Memberkati di dalam segala aspek kehidupannya, di dalam ibadah pelayanan, di dalam keluarganya, di dalam segala aktivitas yang dilakukan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai kehidupan beliau hari demi hari, semakin Tuhan Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur buat waktu pada sore hari ini Tuhan. Sungguh Engkau telah memberkati kami Tuhan melalui firman-Mu yang telah Engkau berikan. Untuk itu Tuhan, kami alaskan segala doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami nanti-nanti. Puji Tuhan. Amin. Ada tambahan pengumuman seperti yang tadi sudah ditayangkan bahwa akan ada ibadah pemberkatan nikah antara Evan Filbert Citro dengan Trivela pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 4 sore. Sama-sama kita akan dukung pasangan ini di dalam doa. Berakhir sudah ibadah kita pada sore hari ini. Untuk menutup, saya meminta untuk Pendeta Muda Soekarjo untuk bisa memberikan doa berkat buat kita semua. Di sini ada permohonan doa. Yang pertama, ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Grace Cahyono Adi tanggal 30 Oktober 2021, pemohon tim pelayan kaum wanita. Kedua, ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Ros Medina tanggal 31 Oktober 2021, pemohon tim pelayan kaum wanita. Yang ketiga, ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Renta Tongan. Hari ini tanggal 2 November 2021, pemohon tim pelayan kaum wanita. Mari kita berdoa bersama untuk permohonan doa ini. Ya Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan, kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan, kami mohonkan Tuhan, untuk nama-nama yang sudah disebutkan Tuhan. Kiranya Engkau sudah menambahkan umur berkat kasih karunia-Mu ini Tuhan, di mana perpanjangan umur mereka masih boleh dimampukan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa mereka tetap setia, tetap melayani Engkau. Engkau sudah memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin tidak disebutkan, yang sedang berulang tahun juga. Biarlah mereka tetap bertekun di dalam pengikutan kepada Engkau Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk rencana pernikahan di minggu yang akan datang Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah pandemi mungkin
masih banyak ancaman-ancaman menyangkut kesehatan. Tapi percaya Tuhan, anak-Mu memohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan rencana yang sudah direncanakan, biarlah Engkau yang menggenapi, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindunginya sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kami berdoa untuk segala aktivitas ibadah kami di gereja kami ini Tuhan, hamba-hamba yang melayani malam hari ini dan seterusnya juga persiapan pelayanan-pelayanan mendatang, Engkau yang menyertai Tuhan. Dan belum ibadah ini berakhir Tuhan, kami mohon doa berkat dari Engkau ya Tuhan, doa berkat daripada kasih Allah Bapa yang Maha Kasih, yang mencintai kami ya Tuhan. Kami mohon doa juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai kami, di mana kami sudah diselamatkan dan kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Dan di dalam penantian-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai dari sekarang sampai Engkau datang kembali Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selamat malam.